Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aji Bismihargo dari kelas T02. Di sini saya akan menerangkan tentang kesetimbangan energi yang melibatkan reaksi kimia. Sekarang kita masuk ke PPT-nya dengan judul kesetimbangan energi yang melibatkan reaksi kimia. Reaksi kimia terdiri dari dua, yaitu eksotermik dan endotermik. Eksotermik yaitu melepaskan energi panas ke lingkungan, ditandai dengan nilai yang negatif. Dan endotermik yaitu menyerap energi dari lingkungan, ditandai dengan nilai yang positif. Entalpi reaksi kimia terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu entalpi standar, yaitu entalpi pada kondisi reaksi standar dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan atmosfer atau 1 atm, ditandai dengan superskrip 0. Yang kedua, entalpi pembentukan. Di sini disimbolkan dengan delta HF, yaitu entalpi untuk pembentukan 1 mol produk dari elemen atau unsur penyusunnya. Disimbolkan dengan huruf F, yaitu dari kata formation. Adapun entalpi pembentukan untuk elemen atau senyawa tunggal seperti CO2 dan O2. Kemudian entalpi pembakaran disimbolkan dengan delta Hc, yaitu entalpi untuk pembakaran suatu komponen yang bereaksi dengan oksigen atau O2. Disimbolkan dengan C yang berasal dari kata combustion. Pada komponen organik atau hidrokarbon, pembakaran yang sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Dan yang terakhir, entalpi penguraian yang disimbolkan dengan delta Hd adalah nilai entalpi untuk menguraikan 1 mol suatu senyawa unsur menjadi unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar, yang disimbolkan dengan D dari kata deformation. Nilai entalpi penguraian standar berlawanan dengan entalpi pembentukan standar. Sekarang kita masuk ke entalpi reaksi yang disimbolkan dengan delta H Rxn. Di sini cara kerjanya adalah menghitung entalpi dari suatu reaksi kimia. Entalpi reaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di sini ada 3, yaitu yang pertama aplikasi hukum Hess, yang kedua menggunakan informasi entalpi pembentukan produk dan reaktan, dan yang ketiga menggunakan informasi entalpi pembakaran produk dan reaktan. Yang pertama, hukum Hess. Dalam hukum Hess, entalpi merupakan suatu fungsi keadaan. Yang dimaksud dengan fungsi keadaan di sini yang pertama adalah nilai entalpi sebanding dengan koefisien reaksinya setara. Yang kedua, entalpi akan berubah dari positif ke negatif jika reaksi berbalik. Seperti pada contoh soal di samping, C plus O2 menjadi CO2 dengan Q negatif 393,551. Jika dibalik dari CO2 ke C plus O2, maka Q-nya akan berubah menjadi positif. Dan yang ketiga, tidak bergantung pada tahapan. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan informasi entalpi pembentukan. Rumusnya adalah dari nilai produk dikurangi reaktan, seperti pada gambar ini. Berikut contoh soalnya. Tentukan panas reaksi pada kondisi standar dengan T sama dengan 25 derajat Celcius dan P 101,3 kPa untuk 1 mol HCl berdasarkan reaksi berikut. Dan berikut adalah pembahasannya. Dengan data HCl yang bernilai negatif 92,311, O2 0, H2O negatif 241,826 dan Cl2 0 dengan basis 4 Gmol. Kemudian dimasukkan angka-angka tersebut pada
data tersebut dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu produk dikurangi reaktan, dan dihasilkan negatif 28,6 kJ Gmol HCl. Kemudian cara selanjutnya adalah menggunakan informasi entalpi pembakaran produk dan reaktan. Entalpi pembakaran adalah senyawa yang dioksidasi dengan oksigen atau zat lain yang membentuk CO2, H2O, HCl, dan lainnya, berada dalam kondisi 25 derajat Celcius atau 1 atm. Nilai entalpi pembakaran akan 0 jika pembakaran dilakukan untuk CO2, H2O, HCl, dan O2. Kemudian, jika ada zat pengoksidasi lain seperti S, N2, atau Cl2, perlu dipastikan bahwa keadaan produk ditentukan dengan cermat dan identik dengan kondisi yang menentukan keadaan standar. Dan yang terakhir, kuantitas stoikiometri diasumsikan bereaksi sempurna. Dan rumusnya sama seperti dengan cara yang sebelumnya, tetapi pada yang ini di depannya ditambahkan dengan negatif. Dan berikut adalah contoh soalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.